Sejarah singkat PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar Home Economics di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menjadikan, khususnya di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo, diantaranya mereka banyak yang menderita busung lapar. Kenyataan ini menyentuh hati ibu-ibu. Istri Adi Monadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli, SHMSI. Matur nuwun Bapak sampun rawuh. Yang saya hormati narasumber kita hari ini luar biasa, beliau sendiri Kepala Dinas PPPA dan Kependudukannya Pak di Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Magister Kesehatan. Yang saya hormati seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang yang sudah hadir pada hari ini, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari dinas, ada dari Dinas Pendidikan, matur nuwun Pak Agus, ada dari Ketahanan Pangan Ibu Murti, matur nuwun, dari Dinas Kesehatan Bapak ini yang selalu kerjasama dengan kami, jangan bosan ya Pak. Kemudian dari DPND Mbak Nuning, matur nuwun sampun rawuh, dan tentu saja seluruh yang saya banggakan, seluruh hadirin dari tim penggerak PKK kecamatan dan dari desa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di hari yang membahagiakan bagi kita semua, di hari HKG atau Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 ini dapat berlangsung di ruang Bung Tomo ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tentunya mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Baik, akan saya sampaikan laporan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 Kabupaten Jombang. Bentuk kegiatan: melaksanakan kegiatan monitoring balita gizi buruk dan bakti sosial ke balita gizi buruk di 7 desa, yaitu Desa Keboan, Kecamatan Nusikan, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Desa Bangsri, Kecamatan Pelandaan, Desa Tondowulan, Kecamatan Perak, Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, dan Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. Hal tersebut sebagai serangkaian kegiatan dari Kesatuan Gerak PKK ke-49 dan juga penyerahan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Terbaik, kader dengan masa bakti terlama, dan kader termuda sebagai wujud pengabdian dan ucapan terima kasih atas jasa, kinerja,
dan tugas yang diembannya sebagai mitra kerja pemerintah. Hal tersebut semoga menjadikan semangat dan motivasi kepada para kader ke depan menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang saya muliakan, inilah laporan kegiatan yang bisa saya sampaikan. Besar harapan kami kegiatan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya lebih memacu kita untuk menerapkan 10 program pokok PKK. Dengan dibacanya sejarah hari ini, saya berharap garis besar PKK bisa lebih diterapkan. Tidak hanya sekedar kegiatan berlingkup pada kader saja, tetapi bagaimana PKK seharusnya mencapai pada sasaran utama kerja PKK, yaitu masyarakat, harus jauh lebih ditingkatkan. Dan dengan tema yang seperti ini, saya berharap yaitu tema keluarga pelopor perubahan menuju Indonesia maju bisa memacu para kader untuk lebih bisa meningkatkan kualitas dirinya, bisa dijadikan sebagai contoh pelaksana 10 program pokok PKK di dalam kehidupan berumah tangganya. Karena ini adalah menjadi yang lebih penting, bagaimana menjadikan kader menjadi sosok yang ditiru. Karena kita harus sadar betul masyarakat kita membutuhkan tokoh, membutuhkan sosok yang bisa membawa perubahan di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Ini tugas kita bersama, sebagaimana yang sudah dibacakan dalam sejarah. Kita adalah ruang pendidikan keluarga bagi seluruh masyarakat. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah panjenengan menuju ruang ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam kegiatan atau sajian penampilan kegiatan hari ini kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kami dapat tugas mewakili Bupati dan Pak Wabub pada kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Jombang. Karena pagi ini ada 3 acara bareng sama-sama jam 9-nya, TMMD jam 9, BPIP jam 9, sehingga Ibu Bupati ke TMMD, Pak Wabub BPIP, saya kesini. Saya betul-betul merasa bersyukur bahwa PKK di Indonesia ini bertahan sudah sampai usia 49 tahun ini. Jadi dengan adanya PKK ini, kaum ibu-ibu lebih terhormat, lebih didaya gunakan, tidak hanya sekedar peran konco wingking, tetapi diajak bersama-sama untuk membangun bangsa, untuk bagaimana seorang ibu menempatkan pendamping suami juga mendidik anak-anaknya. Makanya sangat tepat kalau Indonesia memuliakan ibu-ibu dengan wadah PKK. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 Kabupaten Jombang saya nyatakan dibuka dan dimulai. Oke, baik. Teman-teman sekalian, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia kita itu di Jawa Timur itu mandek. Tahun 2019 kita ranking 16. Alhamdulillah naik, tapi ranking 15 saja. Padahal bagus itu. Padahal ada 3 indikator itu untuk usia harapan hidup kita sudah bagus. Sudah 7
71, teman-teman sekalian, 71,18 tahun. Bagus. Ada kenaikan dari 69. Usia harapan itu. Rata-rata orang meninggal di Jawa Timur itu usia 71 tahun. Jadi kalau penjenengan masih usia 50 tahun, alhamdulillah 21 tahun lagi. Ya, tak bisa begitu ya, benar ya. Artinya bahwa sudah bagus. Ya, ini kemudian lama sekolah sudah bagus, kemiskinan sudah mulai turun. Tapi kenapa kita indeks pembangunan manusia kita itu adalah stagnan? Stagnan itu mandek. Persoalannya apa? Stunting. Saya tidak berbicara masalah stunting yang mentang-mentang Pak Andrea Ligisi, tidak. Tapi penanggulangan stunting itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kita sepakat bahwa sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Jombang kalau kepingin naik, maka tanggulangi stunting. Stunting itu adalah kondisi di mana seseorang kurang energi dalam jangka waktu yang lama, tidak ujuk-ujuk, kronis, lama itu. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Terutama 1000 hari pertama kehidupan. Artinya bahwa dengan definisi semacam ini penjenengan kalau ditanya bagaimana cara mencegah stunting, bisa menjawab. Karena pengen tahu filosofinya. Katanya Pak Andri, stunting adalah kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Berarti mencegah stunting adalah gimana caranya? Memberikan intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi sampai anak usia 2 tahun, itu selesai. Jadi kalau penjenengan itu kemudian menanggulangi stunting, teman-teman sekalian, penjenengan mendapatkan bibit dari Dinas Pertanian, nanam tebu, nanam itu yang nunggu 1 tahun dan sebagainya, gimana bisa selesai stunting? Ini sederhana saja. Ya jadi itu ya. Jadi ini adalah filosofi. Filosofi yang kedua, saya tidak bisa stunting ya, tapi ini penting juga. Bahwa stunting itu bukan faktor genetik. Stunting itu bukan faktor keturunan. Sudah pengen lihat di Google, jurnal internasional manapun juga menyatakan bahwa bukan faktor genetik. Dia hanya kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi bayi baru lahir itu hakikatnya, sejatinya dia bisa tinggi sampai anak usia 19 tahun pada perempuan dan 21 tahun laki-laki itu mandek rata-rata. Jadi kalau penjenengan masih punya putra, cucu, ponaan, masih usia 9, 10, 11, 13 tahun, yakinlah Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu semuanya, bahwa anak kita bisa lebih tinggi dari sekarang. Kenapa? Karena bukan faktor keturunan. Caranya bagaimana? Hanya ada 2 di dalam jurnal Lancet namanya, jurnal gizi internasional, bahwa untuk menanggulangi stunting, tadi kan mencegah stunting, untuk menanggulangi stunting ketika anak usia di atas 2 tahun, maka hanya ada 2. Yang pertama adalah perbanyak, ingat ya, perbanyak protein hewani, konsumsi protein hewani. Ada 4, STDI, susu, telur, daging, ikan. Susu mahal Pak Andri? Iya. Daging mahal Pak Andri? Iya. Telur dimakan terbatas, tapi ada 1 ikan. Maka ketika ibu PKK menyatakan, ayolah ibu hamil perbanyaklah konsumsi ikan, wahai ibu menyusui perbanyaklah konsumsi ikan, anak-anak perbanyaklah makan ikan dan sebagainya, maka penjenengan juga sama seperti penjenengan melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting. Kenapa? Karena pertumbuhan itu membutuhkan bukan hanya protein tapi zinc. Zinc itu banyak pada protein hewani. Ini filosofinya itu. Jadi kalau seandainya ada pimpinan daerah komitmennya tinggi, bagus ya, alhamdulillah. Tapi ketika memberikan pemberian makanan tambahan PNT-nya berupa apa? Beras Pak Andri, gula dan sebagainya. Pada konteks stunting keliru itu. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena tidak memahami tentang filosofinya. Jadi kalau penjenengan sepakat kepada wahai kepala desa, di dalam peraturan desa, Kementerian Desa, bahwa dana desa itu bisa dialokasikan untuk penanggulangan stunting, maka cobalah anggaran desa itu diambil sedikit bagaimana supaya ibu hamil, ibu menyusui, bayi sama anak itu diberikan protein hewani. Itu bagus. Bisa dipahami ya? Yang kedua, untuk menanggulangi stunting ketika anak kita itu adalah belum sampai usia 19 tahun perempuan dan 21 tahun laki-laki, yaitu adalah aktivasi, diberikan aktivitas atau olahraga yang terutama melompat. Kenapa? Ini jurnal internasional, kita harus paham itu ilmiah. Karena ketika anak itu sering melompat, maka tinggi badannya, karena tinggi badan itu terkait dengan fisik, dengan otot, tulang,
dengan melompat dia akan dipercepat tinggi badan. Supaya apa tinggi badannya itu dia tinggi? Supaya kualitas SDM-nya bagus. Karena 85% otak terbentuk itu pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau pada 1000 hari pertama kehidupan tidak diberikan gizi yang terbaik, otaknya tidak terbentuk dengan bagus. Maka aktivasi melompat. Ketika penjaringan turun ke bawah Ibu PKK menyampaikan kepada Bu Kades, Ibu PKK tingkat desa, menyatakan bahwa yuk cari lahan kosong, kita jadikan bagaimana sarana bermain supaya anak-anak bisa bermain futsal, bermain volley, bermain basket dan sebagainya. Dia melompat. Maka itu amal jariah, Bu sekalian. Sehingga bisa 5-10 tahun mendatang pendidikan tanpa disadari generasi muda di Kabupaten Jombang itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa lebih tinggi karena dia beraktivitas melompat terutama. Ini teman-teman sekalian luar biasa. Ini namanya filosofi ya. Baik ya. Jadi stunting jangan sampai dilupakan. Next. Nah kita melihat indeks pembangunan manusia Jombang seperti apa. Alhamdulillah Jombang itu indeks pembangunan manusianya, kualitas sumber daya manusianya, baik lama sekolah, usia harapan hidup maupun kemiskinannya itu sudah baik, sudah di atas rata-rata Jawa Timur. Tepuk tangan dong untuk Jombang, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dari tim penggerak PKK Kecamatan Perak. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Wiwin mengenai stunting, di sini saya akan minta keterangan dari Bapak Andre. Selama ini kendala kader di desa itu Pak, kadang kan balita umur 0 sampai 2 tahun ada yang diukur tinggi badan pakai ukur yang berdiri, sama ada yang pakai tikar stunting yang di bawah. Lah itu kita yang di bawah terutama kader-kader Posyandu masih bingung apakah hasil dari tinggi badan itu yang dari tinggi badan yang berdiri sama yang sama tidur, apakah itu nanti hasilnya sama ataukah ada perbedaan Pak? Soalnya kan untuk balita itu nanti kan 1 senti aja bisa menyebabkan stunting. Betul. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terkait daripada pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan itu ada protapnya, porsi tetapnya. Sebenarnya pengukuran tinggi badan itu tidak boleh dilakukan oleh kader. Harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama adalah ahli gizi. Kenapa? Karena selisih benar penjenengan, selisih 1 cm itu bisa menjadi tidak stunting atau bisa menjadi stunting yang disebutkan deviance, penyimpangan. Baik penyimpangan positif maupun penyimpangan negatif. Itu berbahaya. Penjenengan kalau si anak tidur itu dengan panjang badan namanya, bukan tinggi badan, panjang badan, maka biasanya dia itu nangis. Dan ketika nangis itu kaki itu begini. Maka sebenarnya adalah ukurannya adalah sampai tungkai sampai ujung kepala. Kalau dia nangis begini, maka kader itu biasanya adalah tidak sabaran. Pokok tak ketangi 2 senti lah gitu. Nggak boleh. Caranya bagaimana ketika dia sebagainya, ketika nangis diamkan saja, kemudian diitik-itik. Nah, ketika diitik maka dia rileks. Halo gitu, diitik-itik dan sebagainya. Maka dia ketika rileks, maka kaki itu bisa langsung begini. Maka langsung dipres, baru kelihatan panjang badannya. Itu tidak gampang sebenarnya. Maka persoalannya stunting itu salah satunya adalah data. Tapi serahkan pada ahlinya, serahkan pada dinas kesehatan, serahkan pada ahli gizinya. Ya, tapi yang jelas bahwa memang salah satu kelemahan bahwa daerah itu dikatakan stunting sama tidak stunting adalah pengukuran.